Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Nini Jafar dengan NIM akhir 95 dari kelas Manajemen Risiko D. Akan mempresentasikan risk register dari SMA Negeri 1 Ampana Kota yang saya kerjakan. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi Reguler, tempat tanggal lahir Ampana 2 Agustus 2021, berdomisili Bantul, Yogyakarta, dengan riuh pendidikan UMY 2019 sampai sekarang, SMA Negeri 1 Ampana Kota 2016 sampai 2019, SMP Negeri 1 Ampana Kota 2013 sampai 2019, SDN 3 Ampana Kota 2007 sampai 2013. Latar belakang SMA Negeri 1 Ampana Kota. Sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Ampana Kota di Poso pada tahun 1963 pertama kali dijalankan, keadaannya belum lengkap seperti sekarang. Untuk sementara, SMA Negeri 1 Ampana Kota belum mempunyai gedung sendiri dan menumpang di SMP Negeri 1 Ampana, termasuk dan gurunya. Sedangkan yang menjabat kepala sekolah untuk pertama kalinya adalah Bapak Sudarjono, BSC, salah seorang guru SMA Negeri 1 Ampana Kota, dan baru mempunyai satu kelas. Walaupun hanya bermodal satu kelas, kepala sekolah beserta guru atau pegawainya bertekad untuk mewujudkan kerjasama dan kerja keras untuk menjadikan sekolah ini baik, berkembang, setaraf atau lebih baik dari sekolah lainnya. Meskipun baru berstatus persiapan SMA negeri. Tanggal 5 Februari merupakan hari pertama sekolah ini dibuat secara resmi. Tanggal ini patut diingat karena saat itulah SMA Negeri 1 Ampana Kota resmi memulai aktivitasnya di tempat yang baru. Tentulah pantas bahwa tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi SMA Negeri 1 Ampana Kota. Terhitung dari tanggal 5 Februari 1966, SMA negeri ini resmi menjadi SMA Negeri 1 Ampana Kota. Dengan kepala sekolah Bapak Mustafa Labanu BA, tempat belajar tidak lagi menumpang di SMP Negeri 1 Ampana, tetapi sudah memiliki lokasi dan gedung sendiri, tepatnya di Jalan Tadulako nomor 30 Ampana. Jumlah kelas banyak 3 kelas. Pada akhir tahun 1965-1966, SMA Negeri 1 Ampana Kota pertama kalinya menamatkan dengan jumlah tamatan 12 siswa. Visi SMA Negeri 1 Ampana Kota adalah unggul dalam mutu, mengantarkan siswa menguasai iptek yang berlandaskan intak, dengan misi melaksanakan pembelajaran dan pembinaan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Dan ketiga, dan mendorong dan membantu setiap siswa mengenal dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Batasan kajian risiko fokus pada kegiatan-kegiatan yang terjadi dan mungkin terjadi di SMA Negeri 1 Ampana Kota. Sumber informasi atau data berasal dari website SMA Negeri 1 Ampana Kota dan informasi dari wakil kepala sekolah kurikulum. Kemudian berikut ada struktur organisasi SMA Negeri 1 Ampana Kota dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan 4 Lokasek juga yang lainnya. Identifikasi risiko berdasarkan risk register Excel yang saya kerjakan terdahulu. Yang pertama ada kejadian risiko kesulitan dalam penyesuaian dengan kurikulum yang baru. Dengan akar penyebab siswa menjadi malas karena tidak mengerti dengan kurikulum baru. Guru tidak mau memahami bagaimana cara kerja kurikulum yang baru. Dengan indikatornya, banyak siswa-siswi yang mengeluh pada orang tua mereka, nilai siswa-siswi merosot karena kurangnya pemahaman kurikulum baru, dan ada perbedaan bahan ajar antar beberapa kelas karena guru mengajar dengan kurikulum yang berbeda. Kemudian yang kedua kejadiannya, ada banyak siswa-siswi yang bermasalah sehingga dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Dengan penyebab kurangnya besaran konsekuensi terhadap peraturan ditetapkan, kurangnya nilai agama dalam proses belajar mengajar, guru hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan, dan kegiatan ekstrakurikuler jarang mendapatkan biaya program. Dengan indikator siswa-siswi banyak yang bolos dari sekolah, kurangnya penjagaan sehingga banyak siswa-siswi melakukan hal-hal tercela di dalam sekolah, siswa-siswi memilih untuk keluar dari kelas sehingga memicu perilaku buruk. Siswa-siswi lebih banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah daripada di sekolah. Dan kejadian risiko keempat, kecelakaan akibat sarana dan prasarana di dalam sekolah. Akar penyebabnya adalah adanya malfunction sarana di sekolah, prasarana yang sudah terlalu tua, dan kurangnya sarana dan prasarana bagi kegiatan yang ada. Dengan indikator risikonya, siswa-siswi terus menggunakan sarana yang telah berfungsi dan prasarana yang sudah tua dan ringkih tidak diperbaiki. Siswa-siswi menggunakan prasarana sesuai dengan yang seharusnya dipakai. Dan yang keempat, kejadiannya adalah terjadinya kesalahpahaman dan putus hubungan dengan pihak lain. Dengan penyebab bahwa bidang humas kurang aktif dalam mempromosikan sekolah dan humas kurang cekatan dalam penanganan masalah atau konfirmasi kegiatan apapun dengan pihak luar. Pihak luar yang bersangkutan tidak diberikan informasi memadai dan alamat call center, telepon maupun email tidak diperiksa.
Kemudian faktor positif berdasarkan kejadian nomor 1 adalah bidang kurikulum berserta kepala sekolah mengadakan rapat kerja untuk membahas peraturan penggunaan kurikulum baru. Kurikulum baru diwajibkan untuk semua guru memahaminya, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada guru dan siswa-siswi, dan menggunakan kurikulum baru dengan percobaan terlebih dahulu dengan dampak kualitatifnya menurut kinerja guru dalam proses mengajar. Bidang kurikulum dapat ditegur dinas pendidikan apabila ada laporan dan tingkat prestasi dalam kurikuler sekolah menurun. Kemudian yang kejadian yang kedua, keamanan sekolah dengan mempekerjakan 2 satpam dan memasang CCTV. Peraturan ditetapkan tidak ada kompensasi kecuali hukuman yang telah ditetapkan. Ekstrakurikuler mendapatkan dana dan diberi pembina di setiap bidang. Kemudian dampak kualitatifnya adalah menurunkan etika siswa-siswi karena kebiasaan yang buruk, mencemarkan nama baik sekolah, terjadinya masalah di luar sekolah dengan nama sekolah. Kejadian risiko keempat, dengan faktor positifnya, sarana di sekolah dicek setiap tahun kelaikannya. Pembangunan dilakukan sesuai dengan program kerja sekolah. Dan perbaikan prasarana apabila sudah tidak layak pakai. Dengan dampaknya, siswa-siswi mengalami luka atau kecelakaan lainnya saat menggunakan sarana yang sudah rusak. Terjadinya kebakaran yang menyebabkan banyak orang terluka. Runtuhnya bangunan atau prasarana yang sudah terlalu tua yang tidak pernah diperbaiki sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan yang keempat, Humas senantiasa melakukan pertemuan dengan pihak luar yang terkait hubungan dengan sekolah. Setiap hari mengecek kotak masuk, baik telepon maupun email ataupun surat yang datang ke sekolah, dan kesalahan dalam pembuatan surat keluar ala bagian atau usaha sehingga dapat mencemarkan nama baik sekolah, dan kesalahpahaman dalam pemberitahuan kepada pihak luar maupun dalam sekolah mengakibatkan masalah baru. Resiko inheren yang pertama itu probabilitas sedang sangat berat dengan tingkat risiko ekstrim. Dan yang kedua, tingkat risikonya high risk. Yang ketiga, high risk juga. Dan yang keempat, medium risk. Kemudian penanganan risiko kejadian risiko pertama dengan pemilik risiko Pak Yunus, SPD, MPH, melakukan pelatihan untuk guru sebelum melakukan proses mengajar kepada siswa sekolah. Melakukan perubahan kurikulum kepada siswa-siswi kelas 1 terlebih dahulu agar tidak ada bias dalam pembelajarannya. Dan yang kedua, dengan pemilik Pak Bunyamin SPD, kemahasiswaan mengadakan pertemuan rutin ke tiap-tiap wali kelas untuk mengevaluasi proses belajar siswa-siswi, memberikan pembatasan poin saat melanggar peraturan sehingga siswa-siswi akan menghindari perilaku yang melanggar peraturan. Dan mengatur jadwal tetap dalam kegiatan ekstrakurikuler di sore hari dengan absen yang diabsen oleh pembina ataupun asisten pembina. Kemudian yang keempat, dan pemilik Ibu Nur Hafni H. Hamzah SPD, dengan penanganan pembelian sarana yang dapat bagus dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Maintenance personal tiap 6 bulan. Yang keempat, Haji Rusdi SPD memeriksa kembali surat-surat yang akan keluar dari sekolah ke pihak luar dan informasi yang harus diinformasikan kembali dipastikan lagi dengan meminta surat tertulis sehingga tidak ada kesalahan human factor dalam kegiatan penginformasian. Risiko residual yang pertama, tingkatnya low risk, yang kedua low risk juga, yang ketiga medium risk, dan yang keempat low risk. Profil risiko inheren, dampak risiko pada reputasi sekolah di bagian pertama ada reputasi sekolah akan naik menjadi akreditasi A. Dan yang kedua tidak akan berdampak pada reputasi sekolah dan sekolah akan mulai dibicarakan oleh pihak-pihak keluar. Dan yang ketiga, sekolah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk mendapat teguran. Kemudian yang paling ekstrim adalah sekolah ditutup. Kemudian dampak pada SDM sekolah, guru, dan siswa. Hubungan antar sumber daya manusia masih terjalin baik, yang pertama. Dan yang mulai naik-naik lagi, sebagian guru dan siswa kecewa dan berkomentar negatif. Kemudian guru dan siswa sering membolos. Di dampak yang sedang. Dan yang dampak yang berat, guru melakukan mogok kerja dan siswa tidak teratur. Dan sangat berat kematian para siswa-siswi di kawasan sekolah. Kemudian berikut profil risiko residualnya. Risk appetite. Risk appetite report, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kesimpulannya, risiko inheren pada aktivitas operasional SMA Negeri 1 Ampera Kota harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Dan identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risk treatment. Setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inheren, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual
Aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat menandingi nilai, bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi SMA di satu amanah kota. Terima kasih. Kemudian berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang risk register di bagian Excel. Yang pertama yang dikerjakan adalah bagian risk input. Maka kita harus menginput unit kerja sebelumnya di bagian organisasi, kemudian dengan 4 unit kerja, bidang kurikulum, bidang kemahasiswaan, bidang sarana prasarana. Dengan sasaran menciptakan siswa dan siswi yang berprestasi sesuai dengan kurikulum, mewadahi dan mengurus siswa dan siswi, operasional di sekolah aman dan lengkap sesuai kebutuhan siswa, dan hubungan sekolah dan luar sekolah terjalin baik dengan tanggal identifikasi risiko 4 Juni 2022. Berikut kita harus mengisi sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian berikut ada di kertas kerja, kita akan mengisikan dana yang akan kita perlukan pada saat memitigasi penanganan risiko dengan keterangannya. Kemudian risk profilnya, tempatnya, risk appetite. Ini tabelnya secara manual, secara otomatis muncul. Kemudian ini profilnya juga otomatis muncul. Otomatis. Ini juga otomatis sesuai dengan risk input yang kita input pertama di awal tadi. Laporannya juga otomatis. Laporan pemantauan. Top risk event ini adalah kita menyesuaikan risiko yang paling besar ke paling rendah. Kemudian risk appetite report ini yang seperti saya jelaskan. Maka sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.